Ada peristiwa sadis dan mengerikan yang terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2023 di mana ada seorang anak masih duduk di bangku SMP, ya sekitar usia 14 tahun, mengalami kekerasan dan penganiayaan yang begitu sadis yang diduga dilakukan oleh 3 orang anak remaja seusia dari korban, melakukan tindakan kekerasan dengan cara membacok korban yang disiarkan secara langsung atau live streaming terhadap kejadian itu. Ini bukan lagi kenakalan remaja biasa, tapi ini sudah masuk dalam kategori kejahatan kriminal yang luar biasa. Karena apa? Karena itu dilakukan oleh anak-anak yang seusianya. Ini yang membuat kaget dan kita menilainya sebuah perbuatan tidak pidana yang begitu sadis dan mengerikan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ketika itu dilakukan dengan cara-cara yang begitu sadis, yang tidak berperi kemanusiaan. Karena apa? Karena itu disiarkan secara langsung pada saat kejadian itu. Kapolres Sukabumi Kota mengatakan bahwa kasus ini berawal dari korban menuduh 3 orang pelaku kekerasan ini mencoret sekolahnya. Lalu ketiga pelaku mengajak korban untuk bertemu untuk melakukan klarifikasi terhadap tuduhan itu. Disepakatilah di antara pelaku dan korban di suatu tempat, persisnya di salah satu gerbang perumahan Pesona yang ada di kota Sukabumi. Apa yang terjadi ketika pelaku secara bersama-sama mengendarai sepeda motor menemui korban di tempat yang sudah dijanjikan. Yang semula diajak untuk melakukan duel satu persatu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pelaku melihat korban, langsung turun dari sepeda motor, acungkan senjata tajam, lalu tanpa babi bu, melakukan pembacokan yang sebelumnya sudah mempersiapkan ada live streaming atau siaran langsung pada peristiwa itu. Ini perbuatan yang sangat di luar akal sehat manusia. Dari peristiwa ini dan peristiwa-peristiwa lain di mana anak berkonflik dengan hukum, baik itu sebagai pelaku dan korban, terus meningkat di Indonesia. Demikian juga di beberapa tempat di mana anak-anak saat ini dengan mudahnya mengancam masyarakat, membunuh, membacok di tengah jalan, ugal-ugalan, tawuran. Ini terus meningkat datanya. Apa yang terjadi di sini? Ini tidak bisa lagi kita biarkan begitu saja. Karena ini bukan lagi perbuatan tindakan seperti kenakalan remaja untuk mencari jati dirinya, tetapi ini merupakan kejahatan yang di luar dugaan manusia dan peristiwa yang begitu banyak. Oleh sebab itulah atas kasus-kasus yang terjadi di mana anak berkonflik dengan hukum atau berkonflik dengan anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu sebagai pelaku dan korban, harus mendapatkan perhatian. Bukan saja soal penegakan hukum, tapi bagaimana kita mempelajari kasus-kasus ini supaya kita mampu menghentikan tidak terjadi lagi kasus kejahatan seperti ini. Yang pertama tentu usul Komnas Perlindungan Anak. Sudah saatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak direvisi dan disesuaikan dengan apa yang sedang terjadi, mendefinisikan ulang kenakalan dan kejahatan itu, sehingga ketika anak berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan masa depan dan kepentingan terbaik anak. Itu yang pertama, perlu revisi. Oleh karena itu, Komnas Perlindungan Anak meminta kepada pemerintah dan DPR RI untuk duduk bersama, mengkaji, dan segera merevisi Undang-Undang 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena apa? Karena kejahatan yang dilakukan oleh anak saat ini sudah mengarah pada sadisme. Oleh sebab itu, segeralah DPR dan pemerintah untuk melakukan revisi ini dan membedakan di mana kenakalan dan kejahatan terhadap apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak kita. Negeri ini membutuhkan anak-anak kita
sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, mari kita lindungi anak-anak kita dari berbagai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak dan menggerakkan peran serta masyarakat untuk ikut bersama-sama memikirkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Yang berikut, saya menghimbau kepada seluruh keluarga, masyarakat di Indonesia, mari kita merefleksikan diri kita. Apakah kita di rumah ada ayah dan ibu, tetapi secara fisik dan sosial justru tiada? Apakah rumah kita sudah kita tumbuhkan terus-menerus menjadi rumah yang terus beribadah, mempunyai semangat spiritual, memberikan akses kepada anak untuk berdiskusi tentang perkembangan dirinya? Apakah rumah kita sudah bersahabat dan ramah pada anak? Dan apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan dan panutan bagi anak-anak kita? Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan atau berbagai pertanyaan yang harus kita refleksikan. Kita sebagai orang tua, jika kita berkeinginan anak adalah generasi bangsa ini dan generasi dari keluarga. Karena fakta yang kami temukan dengan pelaporan-pelaporan yang masuk ke bagian pengaduan Komnas Perlindungan Anak, banyak peristiwa kejahatan atau anak berhadapan dengan hukum atau anak berkonflik dengan hukum karena kurang perhatian dari orang tua, keluarga terhadap perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak kita, baik itu sebagai anak dan anak remaja. Di samping itu, selain tadi kita mengatakan segera mungkin merevisi Undang-Undang 11 tahun 2014 tentang sistem peradilan pidana anak, tetapi atas peristiwa sadis yang terjadi di Sukabumi dan di beberapa tempat, hendaknya ini menjadi ekstra perhatian bagi keluarga-keluarga, orang tua, masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan di belahan dunia. Berikanlah yang terbaik bagi anak. Berikanlah perhatian yang serius bagi anak. Oleh sebab itu, atas peristiwa ini dalam waktu dekat, Komnas Perlindungan Anak akan terus berupaya dengan segera bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menjelaskan perkara ini dan menjelaskan kebutuhan revisi terhadap Undang-Undang 11 tahun 2014. Demikian juga kepada DPR RI yang duduk di Senayan, khususnya Komisi 3 Bidang Hukum, agar merespon apa yang sedang terjadi dan menjadi kegalauan kita semua, di mana peristiwa sadis dan mengerikan tiap hari dan terus meningkat. Sekali lagi, dengan penuh rasa hormat, hendaknya revisi Undang-Undang 11 tahun 2014 segera dilaksanakan. Dan di samping itu, mari kita bangun gerakan bersama untuk melindungi anak-anak kita, agar anak-anak kita itu menjadi generasi penerus bangsa. Menjaga dan melindungi anak, itu prinsipnya. Dan itu merupakan bela negara.